Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my students. How are you? I hope you are in a good condition. Well, my students, in this occasion, we are going to discuss a new learning subject. What is it? Here is the subject. News item. Do you know what is news item? I hope you have already heard about this one. Okay, let's discuss. Let's start from the definition. Here is the definition. News item is a text which informs readers about events of the day. The events are considered newsworthy or important. Jadi, yang disebut dengan news item adalah sebuah teks yang menginformasikan para pembacanya tentang kejadian suatu hari. Nah, kejadian yang diinformasikan kepada para pembacanya haruslah dianggap sebuah kejadian yang newsworthy atau kejadian yang important. Jadi kejadian yang layak diberitakan atau yang dianggap penting. Jadi kalau tidak penting, maka itu bukan masuk ke dalam news item. Oke, bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita diskusikan tentang generic structure. Apa itu generic structure? Generic structure adalah sistematika penulisan dalam sebuah teks. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa generic structure adalah tahapan-tahapan gagasan dituangkan dalam sebuah teks. Sederhananya, generic structure adalah plot. Bagaimana urutannya? Apakah urutannya A, B, C, atau A, C, B, ataukah B, C, A? Nah, itu kita diskusikan. Bagaimana sih generic structure-nya sebuah news item text? Well, yang pertama, generic structure dari news items adalah main events atau kejadian utama yang pantas dijadikan berita. Ya, jadi apa topiknya? Apa kejadian utamanya? Misalnya, topiknya adalah banjir. Topiknya adalah kecelakaan. Topiknya adalah kebakaran. Atau seorang pejabat mengunjungi korban banjir. Nah, itu topik utamanya seperti itu ya. Itu disebut dengan main events. Lalu yang kedua, generic structure dari news items adalah elaboration. Elaboration atau penjelasan mengenai latar belakang adanya peristiwa tersebut. Orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut, tempat peristiwa itu terjadi, kapan kejadiannya, dan sebagainya. Seperti tadi contohnya, misalnya seorang pejabat mengunjungi korban banjir. Kapan itu kejadiannya? Di mana dia mengunjungi? Lalu ada berapa banyak orang yang terlibat dalam kunjungan tersebut? Berapa banyak orang yang dikunjungi? Apa yang dia bawa untuk mengunjungi? Dan sebagainya. Nah, itu semuanya adalah elaboration atau penjelasan yang mengenai latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Bisa dipahami ya? Lalu yang ketiga, dari generic structure-nya news items adalah resource of information atau source atau sumber berita, komentar para saksi, pendapat para ahli, dan lain-lain. Gitu ya. Kayak tadi, seorang pejabat mengunjungi korban banjir, maka resource of information-nya bisa jadi pejabat itu sendiri, bisa jadi korban banjir, bisa jadi source-nya atau sumber informasinya adalah orang-orang yang mengikuti kegiatan kunjungan pejabat tersebut. Bisa dipahami ya? Oke, jadi sekali lagi bahwa generic structure news item ada 3 hal, ada 3 poin. Yang pertama main events, lalu elaboration, dan yang ketiga adalah resource of information. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah features atau language features.
Apa itu language features? Language features adalah fitur-fitur kebahasaan yang terdapat pada sebuah teks. Misalnya, tensesnya bagaimana, kata kerja yang sering digunakan apa, oke? Lalu gramatikalnya bagaimana? Itu adalah language features. Lalu bagaimana language featuresnya news items? Kita diskusikan lebih lanjut. Yang pertama, bahasanya singkat dan padat. Jadi karena ini sebuah teks berita, sekali lagi saya akan nyatakan, saya tegaskan bahwa news items itu adalah teks berita. Nah, karena teks berita, maka bahasanya singkat dan padat. Itu yang pertama. Yang kedua, sering menggunakan action verbs. Action verbs adalah kata kerja yang ada aksinya, yang dikerjakan. Misalnya write, speak, explain, visit, dan sebagainya. Bisa dipahami ya? Oke. Yang ketiga, dominan menggunakan saying verbs. Saying verbs adalah kata-kata yang diucapkan. Bisa itu misalnya stated, ya, misalnya stated, menyatakan, atau said, mengatakan, atau cited, mengutip, atau juga ada kata reported, melaporkan, atau kata lainnya adalah inform, menginformasikan, dan kata-kata lainnya yang sering digunakan sebagai saying verbs. Feature berikutnya adalah banyak menggunakan adverb of time. Banyak menggunakan adverb. Adverb adalah kata keterangan. Ada yang berbentuk adverb of time, adverb of place, ataupun adverb of manner. Contohnya, adverb of time adalah yesterday, tomorrow, 2 weeks ago, last month, dan sebagainya. Kemudian ada adverb of place, kata keterangan tempat. Misalnya, in the hospital, in Kalimantan, in West Java, in Bongas, in the school. Itu semuanya adalah adverb of place. Lalu yang terakhir, yang sering digunakan dalam news items adalah adverb of manner, atau kata keterangan cara. Misalnya, firmly dengan tegasnya, hurriedly dengan buru-buru, dan sebagainya. Oke, students, itulah language features dari news items. Ada 4 ya, ingat. Ada pertama, bahasanya singkat dan padat, lalu sering menggunakan action verbs, dominan menggunakan saying verbs, dan banyak menggunakan adverb, baik itu adverb of time, adverb of place, dan adverb of manner. Oke, sekarang kita ke bagian yang terakhir ya. Ini penjelasannya sudah selesai, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita ke bagian yang terakhir, yaitu examples. Ini contoh dari sebuah news items. Silakan dibaca. Coba dipahami. Hanya ada 4 kalimat ya. Oke, kali ini news itemsnya masih sangat sederhana. Oke, nah sekarang mari kita diskusikan. Mari kita analisis. Kita tinjau dari generic structure-nya bagaimana, apakah ada terkandung generic structure yang sudah kita diskusikan tadi, dan juga dari language features-nya. Apakah ada, apakah sesuai dengan teori tadi, atau bagaimana? Mari kita diskusikan. Yang pertama, kita ingat bahwa generic structure dari news items adalah apa, ingat? Oke, kita lihat lagi. Nah, ini. Generic structure-nya yang pertama adalah main events, atau kejadian utama yang pantas dijadikan berita, lalu elaborasi, dan resource of information. Oke, kita balik lagi ke contoh news items.
Kalimat pertama dikatakan bahwa Presiden Joko Widodo visited the site camp of the sea floods victims in Eretan Wetan yesterday afternoon. Nah, ini adalah sebuah main event, sebuah kejadian utama. Apa kejadiannya? Presiden Jokowi visited the site camp, mengunjungi pengungsian. Pengungsian apa? The sea floods victims. Mengunjungi korban rob atau banjir rob. Di mana? In Eretan Wetan yesterday afternoon. Ada. Di situ sudah dalam satu kalimat ini sudah ada 3 hal. Ya. Yang pertama ada main eventnya apa? Ada. Ya. Kemudian dari language featuresnya, apakah ada action verbs? Ada, yaitu visited. Ya, yaitu visited. Yaitu visited. Ini adalah action verbs. Lalu adakah language features yang lain? Ada adverb. Apa itu adverbnya? Ada eretan wetan. Ini adalah adverb of place. Lalu ada juga yesterday afternoon. Yesterday afternoon adalah adverb of time. Jadi di sini ada main event. Apa main eventnya? Presiden Joko Widodo visited apa? The site camp of the sea flood victims. Itu adalah main event. Lalu kemudian, adakah language features atau generic structure yang lainnya? Kita lanjutkan analisisnya. Pada kalimat kedua dinyatakan bahwa Presiden said that the local government must help the victims by providing them food and other facilities. Di sini ada kata-kata said. Nah, tadi kita sudah diskusikan bahwa said adalah bagian atau salah satu kata yang masuk ke dalam saying verbs. Ya, jadi language features-nya ada saying verbs, said di sini. Kemudian kita bisa menganggap bahwa kalimat kedua ini adalah latar belakang. Ya. Karena presiden sudah tidak hanya sekedar mengunjungi, tapi ada apa lagi gitu ya. Kemudian lihat apalagi kalau kita lihat di kalimat berikutnya. The victim said that they have been in the camp for 3 days. Ini yang menjadi latar belakangi. Oh, kenapa Pak Jokowi atau Pak Presiden ini mengunjungi pengungsi? Oh, ternyata karena they have been in the camp for 3 days. Mereka sudah ada di pengungsian selama 3 hari. Oh, this is something crucial, sesuatu yang sangat penting harus dikunjungi. Maka inilah latar belakangnya. Kita sebut this is the elaboration. Kalau dalam generic structure tadi yang kita diskusikan. Ya. Lalu kalimat keempat, many local people also visited the camp and donate a lot of instant food, blankets, baby food, and drinking water. Ini juga kita bisa masukkan sebagai latar belakang. Oke, my students, bisa dipahami? Jadi dari contoh news items teks yang sangat sederhana ini, kita bisa memasukkan di dalamnya ada generic features, generic structure, dan juga ada language features. Baik, my students, I think that's my explanations about news items. I hope you understand that. Thank you very much and see you later.